Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 126. Chapter 950-953. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit, sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Pemandangan yang tidak biasa ini, menyebabkan hawa dingin muncul di hati setiap orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan dengan kekuatan Siamang, dia hanya bisa berdiri dan melihat ular berbisa yang tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan dia sama sekali tidak menyadari alasan perubahan tak terduga ini. Keheningan yang aneh menutupi ngarai. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai, tampaknya merasakan kegelisahan. Tubuh mereka tegang, sementara desisan yang menjengkelkan berulang kali dikeluarkan dari mulut mereka, menyebabkan atmosfer di dalam lembah menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Kelompok Hancong saling memandang. Mereka segera mundur perlahan dari konvoi dan melindungi Han Sue di tengah mereka. Mata waspada mereka tertuju pada Siamang di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Siamang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu-ragu saat dia menyapu tempat itu. Itu mendarat di wajah cantik Han Sue yang menarik, dan matanya sekali lagi menjadi panas membara. Mengepalkan giginya, dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis tajam dari mulutnya. Ular beracun yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lembah sedikit ragu-ragu, setelah mendengar suara mendesis ini, sebelum cahaya yang ganas melintas di mata mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka, yang menjadi seperti banyak anak panah tajam yang mengeluarkan suara, siu-siu, saat mereka melesat ke arah konvoi. Melihat ular berbisa melancarkan serangan lain, kelompok Hancong dengan cepat memanggil doki mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, suara misterius, bang-bang, sekali lagi terdengar di langit. Bola api yang tak terhitung jumlahnya, muncul sebelum dengan cepat padam seperti bunga epifilum. Akhirnya, ular itu berubah menjadi debu yang perlahan berhamburan. Kegembiraan liar melonjak ke mata kelompok Hancong saat melihat pemandangan ini. Pada titik ini, mereka dapat menebak bahwa ada seseorang yang secara diam-diam membantu mereka. Xiao Jie. Sebuah kegembiraan muncul di wajah Han Chong saat dia melihat Han Sue dan dengan lembut berkata. Han Sue dengan lembut melambaikan tangannya. Matanya yang cantik perlahan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan jejak siapapun. Dengan segera, alisnya sedikit bersatu. Mungkinkah keberuntungan mereka sebagus ini? Mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang ahli, yang akan membantu mereka pada saat seperti itu. Matanya yang cantik mengembara sebelum tiba-tiba berhenti di kereta, beberapa saat kemudian. Tempat itu adalah tempat Xiao Yan berada. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut saat pandangannya berhenti di kereta. Sebelum dia bisa berpikir lebih dalam, suara gelap dan dingin Siamang ditransmisikan dari langit. Bolehkah saya tahu ahli mana yang ada di sini? Saya Siamang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dan saya. Teman, tolong jangan campur tangan. Mata Siamang menyapu langit saat dia menangkupkan kedua tangannya. Suara Xiaomang perlahan bergema di jurang ini. Namun, tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustrasi, sebuah suara tua berbicara dengan singkat. Nyah. Suara tua yang tiba-tiba tampak turun dari langit, sebelum berlama-lama di samping telinga semua orang. Pada saat ini, kegembiraan di dalam hati kelompok Hancong semakin padat. Memang ada seorang ahli yang membantu mereka. Mata cantik Han Sue berpaling dari gerbong tempat Xiao Yan berada saat suara tua itu terdengar. Mereka menyapu ke lokasi lain, berniat untuk menemukan ahli misterius ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung karena orang-orang yang tidak berguna ini? Cahaya yang ganas melintas di mata Siamang. Namun, dia tidak berani menyerang karena pemandangan aneh sebelumnya. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan cara yang menyeramkan. Jika kamu tidak tersesat dalam 10 napas, kamu akan mati. Pemilik suara tadi sekali lagi memberikan jawaban yang sangat singkat untuk kata-kata Siamang. Bahkan Han Chong dan yang lainnya bisa mendengar tawa dingin dan cemoohan dari suara itu. Tampaknya mengejek Siamang karena terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar 2 kali. Dia mampu bertindak sesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun, bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena pegunungan ini benar-benar terlalu besar, dan ada lubang ular yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selama Siamang mengubah tubuhnya dan memasuki pegunungan yang dalam, menemukannya akan menjadi masalah yang sangat merepotkan.
Karena inilah nama galak orang ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Rasa dingin yang pekat melintas di mata Siamang, tetapi tidak ada yang bisa dilihat dari wajahnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke segala arah dan berkata, karena teman bersikeras untuk melindungi mereka, Siamang akan memberimu wajah ini hari ini. Siamang baru saja mencapai kata terakhirnya ketika kilatan dingin muncul dari matanya. Kakinya segera menekan udara kosong saat tubuhnya berkedip seperti kilat hijau giok. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Han Sui. Doki yang kuat melonjak pada saat ini, dan aliran udara yang sangat besar mengguncang kelompok Han Chong, sampai mereka dengan cepat mundur. Gadis kecil, hampir tidak ada wanita yang disukai kakek ini bisa melarikan diri. Siamang tertawa cabul saat dokinya melonjak. Dia segera meraih Han Sui. Kecepatannya adalah sesuatu yang Han Sui tidak bisa hindari dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan cakar pihak lain mendarat di bahunya. Anda mencari kematian. Tangan Siamang baru saja mendarat, ketika teriakan dingin yang berisi niat membunuh tiba-tiba terdengar. Segera, riak energi tak terlihat bergabung dengan ruang dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, itu meledak dengan aneh di dada Siamang. Bang! Ledakan rendah dan dalam terdengar, tapi tidak menyebabkan tumbukan energi sedikitpun. Namun demikian, lebih dari setengah dari doki yang meresap ke tubuh Siamang segera tersebar. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya, dan kekuatan ganas yang liar meledakkan sisik-sisik di kulitnya, sampai mereka basah kuyup dengan darah segar. Tubuh Siamang bergegas pergi. Lindungi Xiao Jie. Serangan tak terlihat memaksa Siamang mundur. Melihat ini, kelompok Han Chong buru-buru menyerbu ke depan. Mereka mengerumuni dan mengepung Han Sui. Tatapan mereka dengan kejam menatap Siamang. Mata cantik Han Sui menatap Siamang, yang telah ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan, hanya dengan satu serangan. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun orang ini menjijikkan, kekuatannya tidak lemah. Menambah fakta, bahwa wujud aslinya adalah magical beast dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dengan cara yang menyedihkan ini, bahkan tanpa melihat musuhnya. Seberapa kuat dan menakutkan orang yang menyerangnya. Sepertinya mereka hampir tidak akan menemukan ahli seperti itu, bahkan di dalam seluruh klan Han. Siamang terus melangkah mundur lebih dari 100 langkah. Baru saat itulah dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya, melihat sekelilingnya, dan tanpa sadar berteriak, kekuatan spiritual. Anda seorang alkemis. Siamang akhirnya menyadari kekuatan tak terlihat ini saat bersentuhan. Jelas itu adalah kekuatan spiritual yang menjadi spesialisasi alkemis. Serangan spiritual semacam ini, juga jelas merupakan keterampilan yang paling mahir yang dikuasai oleh seorang alkemis. Huff. Pemilik suara itu mengabaikan seruan Siamang. Dia mendengus dingin, dan kekuatan spiritual tak terlihat sekali lagi beriak di udara. Segera, itu berisi momentum seperti petir saat dengan keras melesat ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang sedang menuju sekali lagi, bulu roma di seluruh tubuh Siamang berdiri tegak. Teror di wajahnya juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan teriakan tajam, berbalik, dan berubah menjadi sosok hitam gelap yang melarikan diri dengan menyedihkan ke hutan pegunungan, di depan tatapan tertegun kelompok Han Chong. Dia benar-benar menghilang dalam beberapa kilatan. Siamang benar-benar merasakan niat membunuh yang menusuk tulang, dalam serangan spiritual itu. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, pemilik kekuatan spiritual pasti akan mengirisnya menjadi potongan daging ular. Mampu bertahan hidup di tempat ini selama bertahun-tahun, Siamang jelas tahu siapa yang harus disinggung, dan siapa yang tidak boleh disinggung. Menyinggung pakar mengagumkan seperti itu benar-benar tidak berguna. Setelah Siamang melarikan diri, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai, segera berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bahkan puluhan ular besar yang menghalangi jalan keluar, melarikan diri ke rumput. Dalam beberapa menit, ngarai, yang telah diblokir dengan kuat, menjadi kosong. Adegan ini menyebabkan kelompok Han Chong merasa tercengang. Sialan, orang-orang ini benar-benar terlatih dalam melarikan diri untuk hidup mereka. Sepertinya mereka sering dikejar orang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini di tengah suasana sunyi, yang menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Kerasnya tawa itu, tampaknya merupakan upaya untuk mengeluarkan semua keterkejutan mereka sebelumnya. Setelah tertawa, Han Chong menepuk dadanya. Dia benar-benar mengambil satu putaran di atas ujung pedangnya. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Wajah Han Sui yang sedingin es dan cantik mencair sedikit saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya, dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah langit.
Junior ini adalah Han Sui dari klan Han. Tetua, terima kasih telah membantu hari ini. Apakah mungkin bagi Anda untuk mengungkapkan diri Anda, sehingga generasi muda ini dapat mengingat Anda dalam hati saya? Aku yang dulu hanya kebetulan lewat. Tidak ada yang bisa dilihat. Pergilah. Sebuah suara tua yang samar perlahan ditransmisikan dari langit, membuatnya sulit untuk menemukan posisi sebenarnya. Setelah suara itu terdengar, ahli misterius itu sepertinya telah pergi. Bahkan tidak sedikit pun suara yang keluar. Lingkungan yang tenang menyebabkan Han Sui menghela nafas dengan kecewa. Dia melambaikan tangannya dan suara bergerak yang jelas keluar dari mulut kecilnya. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Kelompok Hancong buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka berpisah dan terus melindungi konvoi di tengah-tengah mereka. Gelombang suara retak muncul dan konvoi maju sekali lagi. Han Sui juga telah kembali ke konvoi, setelah konvoi mulai bergerak. Perasaan yang tidak diketahui menyebabkan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gerbong tempat Xiao Yan berada, saat dia naik ke gerbongnya sendiri. Sesaat kemudian, dia akhirnya merajut alisnya, dan mengejek dirinya sendiri. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan tubuhnya yang cantik melompat kembali ke gerbongnya. Xiao Yan, yang duduk bersila di dalam gerbong, perlahan membuka matanya saat Han Sui kembali ke gerbongnya. Dia memegangi dadanya dan terbatuk-batuk sambil tersenyum pahit. Lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia sudah menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Agak sulit baginya. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke dalam suasana yang menyenangkan, karena selamat dari bencana. Suasana khidmat dari sebelumnya benar-benar lenyap. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu, sangat mengejutkan mereka. Haha, cara melarikan diri dari ular bajingan siamang sebelumnya, seperti ular bodoh yang telah dipukuli sampai pingsan. Itu sangat menyenangkan. Meskipun kami hampir dihabisi, bisa melihat ular iblis siamang itu dengan reputasinya yang ganas, berubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Ini karena kekuatan besar dari sesepuh itu. Dari apa yang dikatakan siamang, penatua itu seharusnya menjadi seorang alkemis. Menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakut-nakuti siamang. Hehe, alkemis tingkat 6. Aku ingat kepala alkemis di klan Han kita hanyalah alkemis tingkat 5 bukan? Meski begitu, kepala klan masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Benar, kali ini kita bisa dianggap beruntung. Sayangnya, kami tidak bisa melihat sesepuh itu. Seorang alkemis tingkat 6. Itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Berhentilah melamun. Seorang ahli tentu saja memiliki kebanggaan sebagai seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya, karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di gerbong dan tanpa sadar tertawa, saat mendengar diskusi panas di luar. Untungnya dia tidak menunjukkan dirinya lebih awal. Tirai gerbong tiba-tiba dibuka sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air ke yang pertama, dan tersenyum saat dia bertanya, kamu tidak terkejut kan? Kami beruntung kali ini bertemu dengan seorang penatua yang membantu kami. Jika tidak, kemungkinan kita akan terbunuh di 10.000 ngarai ular. Han Chong duduk di gerbong dan dengan gembira berkata, namun, sesepuh itu sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot dalam masalah orang lain, kecuali mereka kenal. Xiao Yan menyeringai. Tampaknya Han Chong di depannya menderita syok yang dalam di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semua itu sekaligus. Selain itu, pujian tak henti-hentinya yang dia miliki untuk penatua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti, dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia belum cukup berkata-kata. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang terlantar di sepanjang jalan, mereka bukan ancaman bagi kami. Awalnya, kami tidak akan melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun, kami bertemu dengan badai pasir di gurun dan akhirnya menyimpang dari jalur kami. Jika kami kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karenanya, kami hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini. Kakak Han, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei? Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia masih tidak yakin tentang mengapa kelompok Han Sui
tidak dikawal oleh para ahli dari klan Han, meskipun mengetahui bahwa mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka telah mengubah rute. Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pertanyaan. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi. Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas lega. Cederanya sebagian besar akan pulih dalam 6 hari. Pasti ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota itu. Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah. Bagaimanapun, dimanapun seseorang berada, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, hanya jika seseorang memiliki kekuatan. Xiao Yan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang Hall of Souls, begitu dia mencapai kota Tianbei. Jika memungkinkan, dia akan menuju ke Burning Flame Valley dan mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia harus bisa bersaing dengan elit Dozong secara langsung, bahkan jika dia tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran dalam hati Xiao Yan. Karenanya, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiao Yan untuk memulihkan diri dengan benar, sebelum dia turun dari kereta. Konvoi itu mengikuti jalan utama dan menuju selatan, perlahan-lahan menuju kota Tianbei, yang agak jauh. Karena semua orang sadar bahwa Xiao Yan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Gerbong kereta juga berlanjut selama beberapa waktu, sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan membuka matanya di dalam gerbong, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian pada malam hari di gurun ini cukup berbahaya, dan akan sangat tidak efisien. Makanya, jarang ada orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Setelah penyembuhan sore hari, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan beberapa doki mengalir di dalam nadinya. Meski sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan pemulihan lukanya membuatnya merasa cukup bahagia. Xiao Yan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong itu berhenti. Dia tahu karakter Han Sui, dan tidak ingin ditegur lagi olehnya. Begitu dia turun dari gerbong, Xiao Yan mengambil beberapa tiang tenda, dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia mengendus aroma tenang yang samar-samar ditransmisikan di depannya, setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Han Sui di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Sui berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Pakaian linennya yang kasar memberinya keistimewaan tambahan. Wajahnya dianggap cukup muda dan lembut, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Meski begitu, itu adalah wajah yang bisa terus dilihat orang. Dia sepertinya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik, jika semakin lama memandangnya. Mata cantik Han Sui mengamati mata pihak lain hanya agar dia sedikit terkejut. Mata hitam pekat itu tidak menampakkan kegelisahan atau ketidakteraturan, yang ditunjukkan orang lain saat mengawasinya. Semua yang terlihat di dalam diri pihak lain adalah sedikit senyum dan ketenangan. Mata itu seperti air dalam yang sulit membentuk riak sekecil apapun. Nona Han Sui, apakah ada sesuatu? Ketika mata cantik Han Sui menatap Xiao Yan, dia mulai tidak bisa menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya sambil terkekeh. Alis Han Sui sedikit gemetar ketika dia mendengar ini. Dia segera mengulurkan tangannya perlahan, dan meraih lengan Xiao Yan di tengah beberapa tatapan tertegun di sekitar mereka. Aliran doki dengan cepat ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun, saat dia merasakan doki memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan doki di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Doki beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum kembali tanpa daya. Itu menggunakan rute yang sama saat melakukan perjalanan kembali ke tubuh Han Sui. Baru setelah itu dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya. Tampaknya tebakan konyolnya itu memang berasal entah dari mana. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiao Yan adalah luka dalam yang sangat serius. Tidak apa-apa, Han Sui menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, cedera dalam tubuhmu cukup serius. Anda tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal ini. Hehe, tidak perlu. Meskipun saya terluka, saya bukanlah orang yang tidak berguna.
Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda. Dia menghindari Han Sue dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Sue tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat dia menoleh dan mengamati punggung yang agak kurus. Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis seperti itu. Melihat penampilan Xiao Yan, usianya sepertinya mirip dengan dia. Bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakut-nakuti seorang elit Do Huang, hanya dengan dua kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu hanya kasus keberuntungan. Malam di gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah yang luas, di mana orang tidak dapat melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi. Bagian dalam kamp itu sunyi. Hanya derak api sesekali yang bisa terdengar. Ada cukup banyak penjaga yang berjalan mondar-mandir di luar kamp, melindunginya. Xiao Yan duduk bersila di tenda yang agak sederhana di kamp. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat, yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiao Yan, sebelum mengikuti napasnya saat mengalir ke tubuhnya. Doki dalam tubuh Xiao Yan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiao Yan yang tidak berdaya. Pelatihan ini berlangsung lama. Hanya ketika seutas sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam mata Xiao Yan yang terbuka. Xiao Yan perlahan melebarkan tangannya. Doki hijau giok perlahan melonjak, saat tatapannya menatap tajam ke kelompok doki ini. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar, yang tampaknya asing. Kekuatan spasial. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang membutuhkan seseorang yang mencapai kelas Douzong agar itu bisa dikendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul dalam Doki Xiao Yan adalah kekuatan tata ruang yang asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan. Setelah itu, karena alasan tertentu, tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Doki saya, ini benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiao Yan merenung sejenak sebelum bergumam pelan. Namun, terlepas dari apa alasannya, aku saat ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah, saya benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman. Sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Saat itu dikepal, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi. Itu seperti yang dikatakan Han Chong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari yang tersisa, mereka menemui beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiao Yan telah pulih, sekitar 70 hingga 80%. Luka yang dideritanya di dalam tubuhnya, juga dengan cepat pulih di bawah efek ganda dari Doki dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, meskipun kekuatannya pulih secara bertahap, Xiao Yan tidak mengungkapkannya. Dia menyukai orang-orang dalam konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena penyataan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain ke dalam persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan bahkan Han Sue dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan spasial kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang atau bahkan elit Douzong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan aslinya jika dia ingin menyembunyikannya. Bahkan tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sue untuk melakukannya. Meskipun Xiao Yan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Sue terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiao Yan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya saat menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak memperlihatkan jejak apapun, tetapi Han Sue sepertinya merasakan sesuatu secara samar. Kadang-kadang keraguan samar dan pikiran yang dalam akan muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Selain itu,
Han Sue sering muncul di depan Xiao Yan ketika dia bebas dan mengobrol secara acak dengannya. Namun, konten obrolan itu diam-diam menanyakan tentang identitas dan latar belakang Xiao Yan. Tentu saja, dengan pengalaman yang diperoleh Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan menyerahkan dirinya di depan gadis seperti dia. Balasan serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sue kembali dengan tangan kosong setiap kalinya. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah menabrak tumpukan kapas. Xiao Yan merasa tidak berdaya di hatinya saat menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sue dan dia, untuk menghindari wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sue sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Sue menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan seorang penjaga, dan perlahan membukanya. Mata cantiknya bergerak sementara wajah cantiknya perlahan berubah menjadi sedingin es. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Orang-orang dalam kamp, yang tak henti-hentinya tertawa, menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Han Sue. Semua orang berdiri. Tatapan mereka terfokus pada Han Sue di tengah. Xiao Jie, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera, dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Han Sue mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Klan Hong, sialan, bajingan ini lagi. Gelombang kutukan terdengar dari semua tempat ketika mereka mendengar kata-kata klan Hong. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sue berkedip sedikit. Dia segera berbicara dengan suara samar, orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku, untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah untuk menelan klan Han kita, dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei. Ekspresi cukup banyak orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong, menyebabkan mereka sangat marah. Sialan, apakah klan Hong ini benar-benar berpikir, bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu, kata Han Chong dengan marah. Wajah cantik Han Sue masih sedingin es di hadapan suara marah Han Chong. Kepalanya bergeser sedikit, dan tiba-tiba berhenti di depan pemuda yang duduk di sisi api. Namun, dia sepertinya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sue berkerumun. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati. Dimengerti. Semua orang berteriak secara serempak. Han Sue menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada beberapa orang yang tidak dikenal, dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di kamp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sue menghilang. Wajah mereka berubah-ubah antara menjadi terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar, daripada ular iblis Siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana tenang berlanjut lama sebelum Xiao Yan, yang selama ini fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di dalam kota Tianbei. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah darinya. Alasan terpenting adalah, bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan Wind Lightning Pavilion. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang murid dari Wind Lightning Pavilion, dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara Central Plains. Klan Han kita jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan itu. Pavilion Petir Angin. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar nama yang akrab ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana jika itu adalah Wind Lightning Pavilion? Sial, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, diriku yang dulu akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati, biarpun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah. Han Chong tidak memasukkan kata-kata marah dari anak-anak muda ini ke dalam hatinya.
Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Saudara Xiao Yan, sepertinya klan Han akan menghadapi keresahan. Saya akan meminta Xiao Jie untuk memberi Anda uang setelah mencapai kota Tianbei. Anda harus pergi dan menghindari keterlibatan." Xiao Yan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. "Baiklah, semuanya harus istirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Setiap orang sebaiknya tetap membuka mata besok. Kita harus aman begitu kita kembali ke klan." Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut saat dia menatap punggung yang agak lelah. Sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke dalam api. Setelah itu menjadi seperti anak panah yang melesat jauh di bawah tanah. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti bantuan ini, sangat membebani saya. Matahari menggantung tinggi di langit, di mana awan menghilang sejauh ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi karena berulang kali tersebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pepohonan di sisi jalan mulai menekuk hingga sakit-sakitan. Sebuah konvoi berlari kencang di atas jalan yang luas, menimbulkan debu yang membumbung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya, lebih fokus. Kami akan segera memasuki wilayah kota Tianbei. Sebuah teriakan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke papan nama batu di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Tangan, yang mereka gunakan untuk memegang kendali, juga mengeluarkan keringat. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar, yang marah dan terbang ke jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati lempengan batu yang digunakan sebagai penanda jalan. Siu, siu. Konvoi baru saja melewati lempengan batu, ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, sejumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan anak panah yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang. Namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak dokis meletus dan memblokir semua anak panah. Hehe, sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya. Tawa perlahan keluar dari hutan. Segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat menyerbu keluar, dan benar-benar memblokir jalan menuju kota Tianbei. Dua pria tua di depan kelompok sosok kulit hitam itu, adalah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah pucat. Ada lencana berwarna merah serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata saat mereka melihat lencana berwarna merah. Hehe, Nona Han Sui, tolong keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu. Kedua orang tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Sebaliknya, mata mereka menatap gerbong tempat Han Sui berada, saat mereka tertawa terbahak-bahak. Berderak, pintu gerbong perlahan dibuka, dan Han Sui yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapan dinginnya menatap kedua lelaki tua ini saat dia tertawa terbahak-bahak, tidak disangka bahwa dua tetua Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Saya sangat tersanjung. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hati Han Sui berangsur-angsur tenggelam. Kedua tetua dari klan Hong ini memiliki kekuatan sekitar bintang 4 Do Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Xia Mang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Aku yang dulu hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami. Hong Lai tanpa ekspresi melirik Han Sui saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Sui. Dia mengencangkan tangannya, dan pedang panjang berkilat muncul di dalamnya. Gadis bodoh yang keras kepala. Hong Lai menggelengkan kepalanya saat melihat Han Sui melawan. Ketidaksabaran melintas di matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan, memblokir semua jalan mundur Han Sui. Kepucatan muncul di wajah Han Sui saat dia melihat Hong Lai, yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya, dan melemparkan telapak tangan ke depan. Bang! Kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang berhembus segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya, hingga mereka buru-buru melangkah mundur. Tubuh indah Han Sui seperti layang-layang yang talinya putus, saat dia buru-buru mengambil lebih dari selusin langkah mundur, sebelum menstabilkan tubuhnya.
Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari diriku yang dulu. Tidak heran Anda telah menarik perhatian tuan muda. Tubuh Hong Lei tidak bergerak. Dia melirik Han Sui yang telah mundur. Dia dengan acuh tak acuh berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sui. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Han Sui saat dia merasakan serangan Hong Lei yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk bersaing dengan seorang elit Do Huang. Angin sabit tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Sui, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hong Lei. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba, menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Sui tiba-tiba menoleh setelah dikejutkan. Matanya yang cantik terkunci pada gerbong tempat Xiao Yan berada. Menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, namun kamu sebenarnya bertindak sangat benar. Anda benar-benar telah berlatih sampai Anda memiliki kulit tebal di usia Anda. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar saat semua orang tercengang. Namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tidak terduga, menyebabkan situasi segera berubah sedikit. Mata Hong Mu dan Hong Lei dengan hati-hati menyapu mereka. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam, "Teman, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong beri klan Hong kami wajah ini." Kelompok Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah, sementara tatapan kelompok Hong Lei menyapu sekeliling. Pada saat ini, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka bertemu dengan seorang penolong saat pertama kali terjadi sesuatu, mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan mereka. Namun, mereka sebenarnya bisa bertemu dengan seorang penolong di saat kritis untuk kedua kalinya. Ini sedikit tidak masuk akal. Tindakan Han Sui berbeda dari keterkejutan kelompok Han Chong. Matanya yang cantik menatap gerbong itu. Sebagai wanita, dia sangat teliti dalam beberapa hal kecil. Dia yakin bahwa suara sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiao Yan. Berderak. Sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka, suara derit lembut terdengar perlahan. Tatapan semua orang secara acak melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian linen perlahan turun dari kereta. Xiao Yan. Kelompok Han Chong tercengang saat melihat Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Sok dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiao Yan merentangkan tangannya ke arah semua orang, sebelum menghela nafas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Sui. Dia menatap matanya yang panas dan cantik, sebelum tanpa sadar menunjukkan senyum pahit saat dia bertanya, "Kamu baik-baik saja? Ini benar-benar kamu?" Mata cantik Han Sui tidak berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, kelicikan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya, saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut dengan jeda di antara mereka. Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan. Jawab Xiao Yan tanpa daya. Bisa kembali hidup-hidup dan sembuh dalam beberapa hari, setelah menderita luka serius, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Han Sui tertawa pelan. "Xiao, saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu." Han Chong di sampingnya secara bertahap melebarkan matanya, saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Han Sui. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius, yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini, sebenarnya ada di sisi mereka. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lei. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi jenis ekspresi yang sebelumnya seperti takut mati. Sebaliknya, mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian. Setelah Xiao Yan ikut campur terakhir kali, mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Yan. "Kamu siapa? Anda tampaknya tidak biasa. Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda tiba di kota Tianbei kan?" Hong Mu menghentikan Hong Lei, yang wajahnya sudah dipenuhi aura ganas. Matanya terfokus pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Bawa anak buahmu pergi, saya akan melindungi orang-orang ini." Tatapan Xiao Yan menyapu Hong Mu. Suaranya masih tenang dan tidak berdesir. "Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung klan Hong saya?"
Wajah Hongmu berkedut sedikit setelah mendengar ini. Suaranya terdengar lebih dingin. Setidaknya, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap orang di depanku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Nada suaranya memiliki kebanggaan yang sulit dipadamkan. Kebanggaan ini berasal dari keyakinan yang dia miliki pada kekuatannya. Anak nakal yang sombong. Jika Anda tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam, bagaimana Anda bisa memaksa kembali saya yang lama? Lagi pula, ada kita berdua di sini. Sikap Xiao Yan menyebabkan amukan di hati Hong Lai segera naik. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Pergi bersamaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini, menoleh, dan dengan lembut berkata kepada Han Sui. Han Sui terkejut saat mendengar ini. Saat dia masih kaget, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju, berjalan perlahan menjauh. Han Sui tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman, yang tidak diketahui muncul dari hatinya, saat dia menatap punggung kurus yang mengenakan pakaian linen biasa. Dia segera mengatupkan gigi peraknya, melambaikan tangannya, dan dengan lembut berteriak, ikuti. Konvoi itu perlahan bergerak. Setelah itu terus mengikuti di belakang Xiao Yan, di bawah suasana yang aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Sui merasakan sedikit keringat muncul di telapak tangan mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah punggung kurus di depan mereka. Wajah Hong memuram, saat dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan. Hatinya memiliki niat membunuh samar yang berputar di dalamnya. Dia mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatan Xiao Yan. Namun, dari cara dia memaksa kembali Hong Lai sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang ahli Do Huang. Selain itu, level orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Dibandingkan dengan Hong Mu yang suram, Hong Lai yang agak pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiao Yan pada dasarnya benar-benar meremehkan mereka. Ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong, selama bertahun-tahun. Tinju Hong Lai perlahan mengencang. Suara berderit berulang kali dipancarkan darinya. Sesaat kemudian, keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak, bunuh. Setelah mendengar teriakan dari Hong Lai, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka mengencangkan cengkeraman senjata mereka, saat mereka membawa aura pembunuhan yang tidak bisa disebarkan. Mereka menyerbu ke arah konvoi. Ekspresi kelompok Han Chong sedikit berubah saat melihat lawan melancarkan serangan. Mereka mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Ketika mereka siap untuk maju dan bertemu dengan pihak lain, Xiao Yan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak sosok hitam, yang dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuh mereka, tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka menjadi merah menyala hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah segar, dan secara aneh jatuh seperti gandum dipotong. Darah segar yang mereka keluarkan mengeluarkan suara, cici, saat mendarat di tanah. Mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar menyebar. Syok samar-samar terungkap di mata kelompok Han Chong, ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengingat ular beracun yang tak terhitung jumlahnya, yang tiba-tiba berubah menjadi abu di ngarai saat itu. Dari kelihatannya, Xiao Yan menahan. Jika tidak, kemungkinan orang-orang ini akan berbagi nasib yang sama dengan ular berbisa itu. Menyerang. Mata Hong Mu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan, untuk menangkap Han Sui hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Teriakan baru saja keluar dari mulutnya saat Hong Mu bergerak bersamanya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Doki yang kuat melonjak dari tubuh mereka tanpa menahan. Kemanapun mereka lewat, doki yang liar dan kejam akan meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Dua aura Do Huang menekan seperti badai, menyebabkan Han Sui dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa pernapasan mereka terhenti. Namun, langkah kaki pemuda berbaju linen itu tidak berhenti di depan mereka. Gerakan api misterius. Wood Aura Rise. Dua teriakan keluar dari mulut Hong Lai dan Hong Mu. Segera, cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya ada doki berwarna hijau, yang dengan cepat mengejarnya dan bergabung ke dalam nyala api. Segera, momentum doki yang merah menyala melonjak. Suhu panas menyebabkan daun-daun kuning yang layu di sisi jalan mengeluarkan suara "ci" yang tersulut sendiri. Bukan merger doki yang buruk. Namun, api tidak berguna melawanku. Langkah kaki Xiao Yan akhirnya berhenti, saat dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya.
Dia mengulurkan tangan dan nyala api hijau giok tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan. Namun, nyala api panas yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok, yang bahkan tidak setebal lengan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan Hong Mu dan Hong Lai, dengan cara yang sangat santai. Api hijau giok itu berubah menjadi petir yang melesat. Segera, ekor api itu diayunkan, membentuk banyak bayangan setelah menghantam dada keduanya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Bang! Suara rendah dan dalam, keluar saat kedua sosok itu terbang mundur. Kelompok Hong Chong mengeluarkan seruan, saat mereka melihat ke arah Hong Lai dan Hong Mu, yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki bergesekan di atas tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di atas mata indah Han Sui. Di klan Han, bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari kakak perempuannya. Namun, jika dia dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya, ada celah yang terlalu besar. Usianya tampaknya mirip dengan dia, tetapi bahkan Hong Lai dan Hong Mu, dua tetua dari klan Hong yang memiliki reputasi yang cukup kuat dalam kota Tianbei, sebenarnya sangat dikalahkan. Bakat dan prestasi seperti itu kemungkinan besar tidak akan kalah, bahkan dari Hong Chen dari klan Hong. Orang ini terlalu kuat, mundur. Hong Lai dan Hong Mu, yang kakinya tertanam dalam di tanah, berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan. Wajah mereka pucat pasi. Pemuda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini. Pada saat itu, Hong Mu dengan tegas menjerit pelan. Keengganan melintas di wajah Hong Lai ketika dia mendengar teriakan Hong Mu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Doki muncul di punggung mereka, dan mereka segera berubah menjadi dua sosok samar, yang terbang dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, dan riak dengan cepat menyebar. Gruk, riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Seteguk darah segar panas dimuntahkan dari masing-masing. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, sesosok manusia muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Han Sui dan yang lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka kabur. Pada saat mereka pulih sesaat kemudian, dua sosok sedang dilemparkan. Mereka mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Suara samar segera terdengar. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Han Sui menunduk dan menatap Hong Mu dan Hong Lai yang berwajah pucat. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam, meskipun dia memiliki karakter yang dingin dan acuh tak acuh. Secara langsung menangkap 2 bintang 4 Do Huangs, dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat. Bahkan di klan Han-nya, akan sulit menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 126. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.